Halo semuanya, selamat datang kembali. Coba bayangin deh, gimana kalau Anda bisa ngerti kondisi keuangan sebuah perusahaan cuma dengan sekali lirik. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasianya. Kita akan bedah tuntas 3 pilar utama neraca keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas. Yuk kita langsung mulai aja. Pernah kepikiran nggak, kok bisa ya para investor atau analis keuangan itu lihat laporan terus langsung paham, oh perusahaan ini sehat, atau wah ini lagi ada masalah. Emangnya ada ya cara cepat buat ngelihat gambaran besarnya? Jawabannya ternyata ada. Dan caranya itu elegan banget. Semua kerumitan keuangan perusahaan, dari gedung-gedung tinggi sampai utang receh sekalipun, itu semua diatur sama satu aturan yang super simple tapi kuat. Aturan inilah yang jadi jantungnya akuntansi. Ini bukan sekedar rumus matematika biasa loh, tapi sebuah logika yang memastikan semuanya nyambung dan ceritanya selalu utuh. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang hilang. Dan inilah dia persamaan saktinya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Simple kan? Tapi jangan salah, ini kuat banget. Persamaan ini pokoknya harus selalu seimbang. Nggak bisa nggak. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas satu persatu komponennya biar Anda benar-benar paham. Oke, ini dia roadmap kita. Pertama, kita bakal ngomongin aset. Habis itu kita geser ke kewajiban, terus kita pahami apa itu ekuitas. Dan yang terakhir, kita lihat gimana ketiganya ini menari bersama dalam sebuah keseimbangan yang sempurna. Siap? Yuk kita mulai dari fondasi pertama, aset. Kalau dengar kata aset, mungkin yang kepikiran langsung itu uang tunai, mobil, atau gedung. Ya, itu nggak salah. Tapi dalam akuntansi, maknanya itu jauh lebih dalam dari sekedar barang fisik. Nah, ini dia definisi formalnya. Kelihatannya ribet ya? Tenang, kuncinya cuma satu, manfaat ekonomis masa depan. Gampangnya gini, sesuatu disebut aset bukan karena bentuknya, tapi karena potensi dia menghasilkan duit buat perusahaan nanti. Mesin di pabrik misalnya, itu aset. Kenapa? Soalnya mesin itu bakal dipakai buat bikin produk yang nantinya dijual. Biar lebih gampang lagi, kita pecah jadi 3 syarat. Sesuatu bisa disebut aset kalau, pertama, dia punya potensi ngasih untung di masa depan. Kedua, perusahaannya punya kendali penuh atas potensi itu. Dan ketiga, aset itu didapat dari kejadian yang udah lewat, misalnya dibeli atau dibuat. Nah, ini nih bagian yang seru banget. Dalam akuntansi, yang dilihat itu substansinya, bukan cuma formalitas hukumnya. Artinya, gimana cara Anda pakai dan ngendaliin sesuatu itu seringkali lebih penting daripada sekedar punya surat atas nama Anda. Kenapa ini krusial? Biar perusahaan nggak bisa seenaknya nyembunyiin aset cuma karena secara hukum bukan milik mereka. Oke, biar kebayang, saya kasih contoh. Bayangin ada maskapai penerbangan yang semua pesawatnya itu hasil sewa jangka panjang atau leasing. Secara surat-surat, pesawat itu bukan punya mereka. Tapi karena mereka yang operasikan, mereka yang dapat semua duit dari tiket, dan mereka juga yang nanggung risikonya, artinya mereka punya kendali. Nah, karena itulah, di neraca mereka, pesawat-pesawat itu tetap dicatat sebagai aset. Jadi, kendali itu kuncinya. Oke, kita udah paham apa yang perusahaan punya. Sekarang, kita pindah ke sisi lain dari persamaan. Apa yang jadi utang perusahaan? Nah, inilah yang kita sebut sebagai kewajiban. Coba perhatiin deh, definisi ini kayak cerminannya aset. Kalau aset itu manfaat masa depan, nah kewajiban itu pengorbanan masa depan. Sama-sama muncul dari kejadian di masa lalu. Keren kan polanya? Mirip kayak aset, kewajiban juga punya 3 syarat inti. Pertama, harus ada kewajiban yang mengikat sekarang. Kedua, kewajiban itu muncul dari transaksi yang udah lewat. Contohnya pas kita pinjam uang ke bank. Dan ketiga, buat nyelesainnya kita harus berkorban sesuatu di masa depan. Paling umum ya, bayar pakai uang kas. Jadi, kita udah punya apa yang dimiliki, yaitu aset, dan apa yang jadi utang, yaitu kewajiban. Sekarang, potongan puzzle terakhir, ekuitas. Ini apaan lagi? Cara paling gampang buat ngertiin ekuitas itu gini, ekuitas adalah nilai sisa. Bayangin kalau perusahaan hari ini dijual, semua asetnya diuangkan buat bayar lunas semua utang-utangnya. Nah, sisa duitnya itulah hak para pemilik. Itulah yang disebut ekuitas. Makanya, persamaan akuntansi tadi bisa kita putar balik jadi, aset dikurang kewajiban, hasilnya adalah ekuitas. Biasanya, ekuitas ini isinya ada 2 hal utama. Yang pertama, modal setoran. Ini duit yang disetor langsung sama para pemilik di awal. Yang kedua, laba ditahan. Ini adalah kumpulan keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya yang nggak dibagiin ke pemilik sebagai dividen, tapi diputar lagi buat modal usaha. Oke, sekarang saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle yang udah kita pelajari.
Kita bakal lihat gimana mereka semua nyatu dan menciptakan sebuah gambaran yang utuh dan seimbang. Yuk, kita lihat contoh super simple ini. Di sisi kiri, total asetnya $200. Ini semua barang dan sumber daya yang perusahaan punya. Pertanyaannya sekarang, dana buat dapetin semua ini asalnya dari mana? Jawabannya ada di kanan. Lihat, $100 itu datang dari utang atau kewajiban. Ini duit pinjaman dari pihak luar. Terus $100 sisanya datang dari pemilik atau ekuitas. Totalnya 100 tambah 100 jadi $200. Lihat kan, kiri dan kanan jumlahnya sama persis. Balance, sempurna. Jadi poin utamanya bukan cuma soal angka. Keseimbangan ini itu bukan trik sulap akuntansi. Ini adalah cerminan logika bisnis yang paling dasar. Semua yang perusahaan miliki, asetnya, pasti ada yang danain. Entah itu dari pinjaman, kewajiban, atau dari kantong pemilik sendiri, ekuitas. Neraca itu kayak foto jujur kondisi keuangan perusahaan di satu momen tertentu. Nah, dengan paham 3 elemen ini, aset, kewajiban, ekuitas, Anda sekarang nggak cuma lihat deretan angka. Anda bisa lihat sebuah cerita. Cerita tentang gimana perusahaan dapat modal dan gimana mereka pakai modal itu untuk tumbuh. Jadi, lain kali Anda lihat neraca, jangan cuma baca angkanya aja. Coba tanya ke diri sendiri, perusahaan ini lagi mau cerita apa ya ke saya?